Lukas pasal 22 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Jawabnya, apabila kamu masuk ke dalam kota, kamu akan bertemu dengan seorang yang membawa kendi berisi air. Ikutilah dia ke dalam rumah yang dimasukinya dan katakanlah kepada tuan rumah itu, Guru bertanya kepadamu, di manakah ruangan tempat aku bersama-sama dengan murid-muridku akan makan Paskah? Lalu orang itu akan menunjukkan kepadamu sebuah ruangan atas yang besar yang sudah lengkap. Disitulah kamu harus mempersiapkannya. Selamat pagi Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini? Saya berharap bahwa Ibu Bapak Saudara berada dalam keadaan yang sehat, berada dalam suasana hati yang diliputi dengan sukacita serta semangat untuk menjalani hari ini karena Tuhan telah menyediakan berkat-berkat-Nya bagi kita di hari yang baru ini. Ibu Bapak Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, saya punya sebuah buku yang berjudul Apakah Ada Kebetulan di Dalam Hidup Orang Percaya? Ya, buku itu berisi kisah-kisah yang kalau kita baca sekilas Ibu Bapak Saudara yang terkasih, seperti sebuah kisah yang terjadi seperti kebetulan. Kita mengatakannya kebetulan di dalam kehidupan kita setiap hari. Seperti misalnya, kalau kita sedang tidak memiliki apa-apa di rumah dan bingung harus mau masak apa ya hari ini. Tiba-tiba 1 jam sebelum jam makan siang, ada orang mengetuk pintu rumah kita dan kemudian berkata, Bu, Pak, kebetulan kami ada berkat dan kami mau berbagi berkat itu kepada Bapak dan Ibu. Dan kemudian ketika kita membukanya, ternyata itu adalah makanan yang siap disajikan dan dinikmati, dan kok pas ya dengan keadaan kita, kok kebetulan ya pas kita sedang tidak memiliki apa-apa, kok ada orang yang mengirimkan berkat berupa makanan. Ibu Bapak Saudara pasti punya kisah-kisah sedemikian di dalam kehidupan Ibu Bapak Saudara yang terkasih, dan di buku ini kemudian mengatakan dari sekian banyak kisah yang dicatat di dalam buku itu kemudian berkata, tidak ada kebetulan di dalam hidup orang-orang percaya kepada Kristus, karena semuanya telah dirancangkan sedemikian rupa untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan orang-orang yang Ia kasihi. Ya, kita harus percaya itu Ibu Bapak Saudara yang terkasih. Tentunya jika kita juga percaya bahwa hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tentunya juga jikalau sikap hati kita adalah mempercayakan hidup kita seutuhnya kepada Tuhan. Jika kita meyakini bahwa Tuhanlah yang berdaulat dan berkuasa atas kehidupan kita, maka buku ini mengatakan tidak ada kebetulan di dalam hidup orang percaya. Semua sudah diatur, semua telah dirancangkan sedemikian. Bahkan ketika orang-orang percaya berada dalam situasi, berada di dalam keadaan yang memprihatinkan sekalipun, orang percaya yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan, yang percaya bahwa Allah lah yang berkuasa atas hidupnya, tetap beriman, tetap meyakini bahwa di dalam keprihatinan hidup itu pun Tuhan ada dan Ia merencanakan, merancangkan sesuatu yang indah bagi hidupnya. Ibu Bapak Saudara yang terkasih, firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita hal yang demikian. Di dalam kita menjalankan ritual atau
tradisi kita berpantang dan berpuasa dalam rangka disiplin menjelang masa Paskah, kita diingatkan apakah kita juga menjadi orang-orang yang betul-betul meletakkan hidup kita, segala hal dalam kehidupan kita ke dalam tangan Tuhan, sehingga kita bisa berkata, tidak ada yang kebetulan yang terjadi dalam hidup saya, melainkan semua telah diatur dan direncanakan sedemikian rupa. Dan tentunya rancangan dan rencana Tuhan bagi hidup kita selalu baik adanya. Mari ibu bapak saudara yang terkasih, kita mendisiplin diri kita dengan satu disiplin penyerahan yang seutuhnya kepada Tuhan, karena Ia mengaturkan segala sesuatu dalam hidup kita untuk kebaikan adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur bahwa ketika kami menyerahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kami bukan hanya percaya tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan, maka Tuhanlah yang berdaulat atas kehidupan kami, dan rencana serta rancangan Tuhanlah yang berlaku atas hidup kami, dan semua rencana dan rancangan itu adalah baik adanya bagi hidup kami. Oleh karena itu, tolonglah kami ya Tuhan untuk betul-betul mengutamakan Engkau dalam hidup kami, dan melihat segala aspek kehidupan kami, segala hal dalam hidup kami tidak terlepas dari rencana dan rancangan Tuhan, sehingga kami pun ya Tuhan bisa betul-betul memiliki hati yang berpaut kepada Tuhan dan tidak mengandalkan diri kami sendiri untuk menjalani kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, dengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi ibu bapak saudara yang terkasih. Selamat berjalan di dalam rencana dan rancangan Tuhan yang indah.